Nama lainnya ini Stephanofilariasis ya, atau disebutnya kaskado. Sebentar ya. Ya, nama lainnya ini Stephanofilariasis, yaitu larva cacing ya, dan di Bali biasa disebut kaskado atau hamsor. Penyebabnya Stephanofilaria dedosi, ya, Stephanofilaria stilesi, nama lainnya ya. Nah, karena penyebabnya Stephanofilaria disebut Stenovelariasis ya. Habitat atau host space dan penyebarannya ya kulit, leher, di kulit leher, di gumba, punggung, ya punggung, bagian dorsal berarti gelambir, bagian leher ya, gelambir, sekitar mata sapi. Nah ini paling banyak di Sulawesi, Sumatera, dan Jawa. Kalau perut itu di sekitar umbilikus dan kaki. Cara penularannya pertama adanya gigitan vektor, ya, Musca autumnalis atau lalat wajah, ya, fish fly, Siphonia exigua atau Stomoxys calcitran. Ini ada yang bilang sama ya antara Siphonia exigua dan Stomoxys calcitran. Maksud saya hematobia iritan exigua dengan Siphonia itu ada yang mengatakan sama ya. Leprosia titilan dan sarkopaga. Ini penyebabnya lalat-lalat penghisap darah ya. Lalat-lalat penghisap darah karena dia membuat luka. Ya, patogenisannya cacing dewasa dapat menyebabkan dermatitis berkerak atau disebut dengan kaskado. Ini kalau sebenarnya cacing dewasa ya. Papula menjadi luka lebih besar dan tertutup krusta. Luka melebar dan diameter bisa mencapai 25 cm. Jadi ini cacing dewasa ya. Kalau tadi larva migran itu cuma larva 3, kalau ini memang dia cacing Stenofilaria ini memang cacing yang di kulit gitu ya, yang di kulit. Ya, bisa menyebabkan ulcerasi ya pasti karena di kulit ya, hiperkeratosis tadi seperti kaskado dan alopecia, kegundulan ya. Karena folikel rambutnya rusak ya terjadi ulcerasi, hiperkeratosis ya pasti akhirnya alopecia karena folikel rambutnya rusak. Pastinya rasa gatal, menggosokkan luka pada dinding, kayu, atau temannya ya, sehingga luka menjadi bertambah parah. Bisa terjadi pengeluaran darah ya. Predileksi cacing pada epitel kulit ya, menyebabkan keradangan, merusak sel epitel, folikel rambut dan kelenjar rambut ya. Folikel dan kelenjar ini ya, ya satu lokasi sama ya. Luka pada kulit dapat mengandung mikrofilaria. Lukanya itu bisa mengandung mikrofilaria dan juga cacing dewasa. Mikrofilaria ini maksudnya larva tiganya ya. Yang jadi telur larva tiga, mikrofilaria dan cacing dewasa. Dapat menimbulkan infeksi sekunder. Karena pada kulit ya bisa menyebabkan infeksi sekunder. Karena sebenarnya kulit itu adalah organ pertahanan, organ imunologi. Jadi jangan salah, organ pertahanan tubuh, organ imunologi, kan organ pertahanan tubuh dibagi macam-macam. Salah satunya yang secara fisik, ya. Nah, yang secara fisik itu ya kulit. Seperti mukosa itu kan termasuk kulit. Nah, kalau nggak ada mukosa, bakteri, virus, patogen ya masuk mudah. Kulit itu adalah organ kekebalan yang paling besar. Karena
itu terluka, ya bisa menyebabkan infeksi sekunder. Infeksi sekunder baik infeksi pada kulit maupun infeksi yang bisa menyebar, tergantung patogen apa yang masuk ke tubuh karena ke kulit, karena kulitnya terluka ya. Luka pada kulit yang tertutup oleh keropeng dan kelihatan tebal, ya bisa setebal itu ya, 5 sampai 4 cm, 5 kali 4 sampai 36 kali 10 ya. Ini tebal banget. Tahap awal terjadi lepuh-lepuh kecil menyatu menjadi luka yang besar. Bila berlanjut menjadi luka dengan diameter bisa 25 cm, karena luka-luka kecil-kecil tadi akhirnya membesar, kemudian menyatu. Beberapa luka menyatu ya jadi besar. Luka yang ditimbulkan ini terdapat pada leher, gelambir, pundak, sekitar mata, ya, bahu, dan telinga. Stenobalariasti lesi itu pada perut tadi ya, dan sekitar umbilikus. Umbilikus ya. Umbilikus. Gambaran histopatologis tergantung umur, proses, dan keberadaan infeksi sekunder. Tergantung umur, ya, gambaran histopatologisnya, keberadaan infeksi sekunder ada enggak gitu. Terdapat akantosis dan hiperkeratosis yang bervariasi dan infiltrasi sel radang mononukleer dan eosinofil itu yang pasti. Ya. Tapi karena ada cacing dewasa, ya mononukleernya juga ada yang menyebar pada kulit atau dermis. Ya. Sebagian folikel rambut ya telah berubah menjadi jaringan granuler. Cacing dewasa dapat ditemukan pada dermis, biasanya di dalam kista di dasar folikel rambut. Jadi dia membentuk kista karena adanya mononuklear tadi. Ya. Di sekeliling bagian yang mengandung parasit, ini terjadi infiltrasi eosinofil, makrofag, nah ini bagian dari mononuklear, ya fibroblast, dan jaringan ikat dan larva. Ya karena untuk apa? Ya supaya parasitnya nggak bisa keluar dari apa jaringan granuler itu ya, makanya terdapat fibroblast jaringan ikat. Ya, larvanya juga pasti kita dapatkan di situ. Kalau ini karena eh, lesinya atau cacingnya memang berada di kulit, jadi ya dengan scraping ya sampai dalam, seperti kamu scraping tungo. Nah, tapi ini masalahnya pada sapi. Kalau saudara scraping tungo cuma pada ayam ya tipis saja sudah berdarah, artinya kulitnya kan tipis. Nah, ini kulitnya tebal, jadi saudara harus ya, dengan tega melakukan scraping sampai dalam. Ya, scraping lesi yang agak dalam, setelah kerak dibuka terdapat mikrofilaria. Nah, kira-kira ini 0,1 mm minimal itu. Minimal segitu, 0,1 mm ya. Isolasi cacing dewasa dengan menggunakan NaCl fisiologis pada hewan yang dipotong ya. Ya, jadi yang memang sudah dipotong hewannya. Masukkan dalam NaCl fisiologis, diinkubasi 37 derajat Celcius ya. 30 sampai 60 menit, diperiksa dengan dissecting mikroskop. Seperti kamu praktikum kalau melihat dissecting mikroskop, itu mikroskop yang seperti saudara untuk melihat lalat, nyamuk gitu ya, namanya dissecting. Karena cacingnya ini lumayan besar, jadi nggak bisa dilihat dengan mikroskop biasa, jadi mikroskop dissecting untuk melihat yang agak besar. Ya ini histologinya dermatitis eosinofilik, neutrofil dan ulceratif dengan furunkulosis.
Furunculosis itu ya apa? Ya ada mentol-mentol gitu ya. Karena apa ya? Karena eh, folikel rambutnya itu terinfeksi. Folikulitis itu di dalamnya, ya. Di atasnya ya furunculosis ya, hiperplasia epidermal. Ya, seperti itu. Ini gambarnya larva pertama atau telur ya. Ini cacing yang dewasa ada di dalam folikel rambut ya, folikel rambut itu yang sebelah kanan. Baik pengendalian atau pencegahan kontrol terhadap vektor. Tadi kan vektornya alat-alat penghisap darah ya, alat-alat penghisap darah. Jadi meminimalisir populasi lalat penghisap darah. Ya, terapinya dengan asuntol, triklorpon, sumition. Ya, paling mudah ini asuntol ini, komapos ini bisa berbentuk salep, bisa juga berbentuk sampo ya. Makanya asuntol ini kalau sering untuk ektoparasit pada eh, anjing ya, ada anjing. Nah, ini badewanya ivermectin injection. Baik, kemudian ini penyakit cacing mata. Kalau tadi stenofilariasis itu cacing kulit, ini ada cacing mata. Dan namanya telasia. Ini kalau pada mata apa, mamalia. Dan nanti ada unggas beda lagi. Nah, telasia juga genus, jadi spesiesnya macam-macam. Nah, ini bisa menular ke sapi, bisa menular juga ke anjing, kucing, ya. Ya, pokoknya selain unggas lah. Nah, ini host intermediate-nya, ya ini nematoda, tapi ada host intermediate-nya. Host intermediate-nya adalah lalat, ya, lalat. Ya, lalat apa saja, lalat rumah bisa ya. Nah, makanya kalau daerah mata itu misalnya basah terus, nah itu akan mengundang, mengundang diftera, terutama lalat rumah, lalat hijau ya, juga lalat kandang. Nah, itu semua bisa membawa penyakit cacing mata ya, cacing mata. Ini siklus hidupnya ya. Jadi dari dari mata ke mata lah ya. Karena lalat ini tadi kalau cacingan pasti akhirnya mata dari hewan itu ya berair terus. Nah, itu menyebabkan banyak lalat di sana. Kemudian lalat ini akan memakan ya, larva are ingested, berarti dia memakan atau meminum itu ya, sehingga larva ini nanti kalau dia ke mata sapi yang lain atau mata hewan yang lain, dia bisa mengeluarkan ya, bisa mengeluarkan larva 3. Baik, ini penyakit cacing mata pada ruminansia tadi ada Thalasia. Thalasia gulosa, ini yang paling bekas sapi, Thalasia rhodesi. Ini bisa semua sapi, kambing, domba, kerbau, ya. Thalasia lacrimalis paling banyak pada kuda. Kemudian Thalasia californiensis pada sapi dan bisa pada rusa. Pada karnivor tadi penyebab dan hospesnya Thalasia calipeda. Ini anjing, kucing, kelinci, bahkan pada manusia.
Subunanthellasia californiensis yang sapi rusa ini juga bisa pada anjing dan kucing. Habitat cacing dewasanya ya pasti ada nih membrana nictitan, ductus lacrimalis, ductus asolacrimalis, dan permukaan konjungtiva. Permukaan konjungtiva ini biasanya kalau larva ya, larva. Makanya ini yang biasanya dihisap atau terkena eh, bagian kaki dari diptera yang ada di permukaan konjungtiva, dan itu biasanya telur atau larva tadi. Ya, cara penularannya tadi vektornya ada muska, ya, termasuk muska domestika ya, muska larvipara dan muska yang lain. Ya, patogenesisnya bila terjadi lesi, terjadi keratitis, lesi dapat terjadi pada satu atau kedua sisi mata ya, tergantung kalau kalau apa dua matanya terkena infeksi ya lesinya dua ya. Infeksi yang berat terjadi kekeruhan pada kornea, terjadi lakrimasi atau keluarnya oh, cairan mata ya, dan mata yang membengkak. Bila tidak segera diobati, terjadi ulcerasi pada bola mata ya, karena lakrimasi yang berlebih tadi terjadi ulcerasi pada bola mata. Ya, gejala yaitu gejala klinisnya itu keratitis, konjungtivitis ya, kongesti konjungtiva dan kornea. Terjadi kongesti darah ya, dan pada konjungtiva dan kornea. Kekeruhan kornea, lakrimasi, dan mata bengkak. Bila parah terjadi ulcerasi kornea tadi, yaitu gejala klinisnya. Ya, diagnosisnya menemukan cacing dewasa dalam mata, ya, karena cacingnya itu sebenarnya ya lumayan besar, panjangnya bisa sampai bahkan ada yang 5 cm, ya 2 cm, 3 cm, bahkan sampai 5 cm. Memeriksa sekreta mata mencari telur dan larva cacing stadium 1 tadi yang ada di permukaan yang bisa ditermakan oleh lalat ya, lalat rumah terutama, lalat kandang, lalat rumah. Kalau lalat kandang itu menghisap ya, lalat rumah itu ya dia menempel pada mulutnya termakan ya, bisa juga menempel pada kakinya. Kakinya sehingga nanti kalau dia menempel pada mata hewan lain ya itu bisa tertular. Kalau yang terminum atau termakan itu nanti pada menempel pada mata lain dia bisa mengeluarkan larva 3 tadi. Ya, ya terapinya secara manual dengan ya tentu dengan dianestesi atau jadi nggak terlalu kita nggak bisa ngomong pembedahan ya sebenarnya karena kita cuma ngambil tuh biasanya di dalam antara bola mata itu bisa bisa juga di dalam bola mata karena tadi kan di membrana nictitan ya. Di luar juga. Jadi dengan anestesi itu biasanya kita bisa ambil, bisa ambil. Ya. Nah kalau dengan pengobatan ya ini metronidin, tetramisol, levamisol, ya, bisa juga hanya dengan salep aja, salep mata. Ya. Nah levamisol ini ada yang diinjeksikan atau ditaruhnya di sakus konjungtiva. Ya. Diinjeksi di situ, di bawah sakus konjungtiva. Bisa juga per oral atau per injection ya. Kalau per oral per injection ini bisa eh, cacing-cacing yang menyerang organ itu bisa kena juga kalau ada. Tidak termasuk yang di kulit ya, karena yang di kulit itu memang agak susah. Bisa juga lokal dengan salep mata. Nah ini itu tadi kalau cacing pada mata pada mamalia ya. Sekarang yang cacing mata pada unggas.
Kalau tadi yang menularkan itu adalah apa? Fly ya atau lalat. Nah, ini yang menularkan cockroach ya atau serangga. Serangga-serangga seperti jangkrik bisa ya, belalang bisa, kecoa bisa ya. Jadi dia memakan feses dari cacing mata pada telur ya, telur pada feses. Nah, jadi ini cacing mata tapi fesesnya bisa kita dapatkan telurnya ya. Telurnya bisa sampai ke feses. Tolong dibaca lagi siklus hidupnya pada buku semester kemarin ya, pada helmintologi. Ya, jadi ini bagaimana cacingnya di mata dewasanya, tapi kok telurnya bisa di feses. Ya, tolong dibaca. Baik, penyakit cacing mata pada unggas itu penyebabnya adalah Oxyspirura mansoni. Ini pada ayam, kalkun, unggas lain juga Oxyspirura parvorum ini sama-sama. Nah, kalau saudara lihat gambar sebelah kanan, ini pada ayam dengan cacing segitu besar dan begitu banyak, itu bisa terdapat pada mata. Jadi makanya bisa sampai bahkan 5 cm. Saya bilang kalau yang pada sapi, kambing, domba, ya, anjing, kucing, ya, Thalassiya. Kalau ini Oxyspirura. Ada juga Oxyspirura petrovi. Ya, petrovi. Habitatnya sama di membrana nictitans. Ya, di luar bola mata berarti. Membrana nictitan. Cara penularannya tadi itu. Ya, ada intermediate dose-nya seperti kecoa, jangkrik, ya, belalang, ya. Ya, ini mengandung larva yang infektif, larva 3, kemudian termakan oleh hospes. Patogenisnya dapat menyebabkan ophthalmitis dengan inflamasi, menyebabkan mata berair atau lakri, cairan lakrimasi itu keluar terus. Iritasi bagian mata, penderita menggaruk mata ya karena ini unggas, jadi dia bisa menggaruk mata dengan kukunya. Ya itu bisa mengakibatkan infeksi sekunder juga. Diagnosis dengan menemukan cacing dewasa pada mata. Bisa juga kalau beruntung sebenarnya pemeriksaan feses, ya pemeriksaan feses karena tadi fesesnya itu juga mengandung telurnya. Cuman jumlah telurnya tidak sebanyak pada eh, kita bisa temukan pada cacing saluran pencernaan. Ini kan cacing mata, tapi bisa kita temukan. Ya. Ya, tapi memang paling mudah menemukan cacing dewasa pada mata. Terapinya cacing dewasa tadi diambil secara manual, ya, dengan menggunakan tadi tetramisol. Ini 10% dengan cara tetes. Ya. Cairan tetramisol solution 10%. Atau kalau per oral ya dengan tetramisol dosis 40 miligram per kilogram berat badan. Nah, ini banyak, tapi bisa dengan eh, cacing pencernaan bisa terkena, ya. Cacing pencernaan bisa terkena ini tetramisol. Ya, pengendaliannya ya perhatian kesehatan secara umum karena parasit itu kalau secara umum tubuh itu kekebalannya bagus, ya dia tidak bisa menyerang. Kemudian kontrol terhadap vektor, ya, seperti itu tadi, kecoa dan lain-lain, atau ya jangan sampai ayam kita, hewan kita itu memakan ini intinya, jangan sampai memakan serangga, ya, jangan sampai memakan serangga itu aja. Baik, ada pertanyaan?
Ini kelas apa ya? Kelas B ya? Iya dokter.